Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pertama kali saya menyampaikan bisikan dari Pak Zakaria. Amanah ini harus saya sampaikan, yaitu mohon doanya Pak Erik dalam keadaan gerah gitu ya. Mungkin bahasanya yang paling tepat gerah gitu aja Pak ya. Mudah-mudahan beliau juga bisa kembali sehat. Demikian juga mohon doanya, saya ini saraf kejepit Pak ini sejak Desember 13 Juli kemarin sudah dioperasi, tapi 10 hari yang lalu kumat. Ini besok Senin mau dicek lagi. Itu baik Bapak Ibu sekalian, pertama kali yang ingin disampaikan ialah selamat datang kepada para jamaah tahun 2012. Insya Allah 2002 maaf ini Serif Abdutah salah al-izan mahal manisnya 22 kok jadi 12 itu. Insya Allah hajinya adalah haji mabrur. Kalau saya baca di dalam buku ini, buku depak tersebut ditambahkan bahwa tanda-tanda haji mabrur harus ada perubahan sikap mental seseorang dan perlu pelestariannya antara lain suka mengucapkan salam dan menebarkan keselamatan. 2. Selalu lemah lembut dalam berbicara dan tidak suka menyakiti orang lain. 3. Senang dan suka meringankan beban orang lain, misalnya memberi makan kepada orang yang memerlukan. Jadi memang terjadi perubahan sikap, perilaku, dan watak. Ini yang tertulis di buku. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang ada, amanah ini gitu. Tadi sudah disampaikan bahwa oleh Pak Ketua KPA tadi, memang kita tidak bisa mendampingi pembimbing agama, pembimbing ulama. Dan alhamdulillah Bapak Haji Dr. Amir Hamzah juga ulama besar. Jadi alhamdulillah setiap hari saya akan selalu WA kepada beliau dan kepada grup, kaitannya terutama dengan pemberitaan di koran gitu. Dan tadi sudah disampaikan bahwa organisasi kita ini berdiri tahun 1995. Jadi yang hidup sampai sekarang hanya saya yang tahun 1995 itu. Ini Bu Cici hidup. Oh, maaf Bu Cici. Bu Cici saja. Miatun dan Miatun. Enggak, Bu Miatun belum. Belum hidup. Bu Cici ini terkenang sekali Bapak Ibu sekalian. Itu sebelum Arafah itu umroh sunnah itu 4 kali, yang lainnya tidak kuat. Saya 7 kali, saya hanya 4 kali. Yeah. Jamaah waktu itu sekitar 90, lalu tahun 96 Bu Cucu itu berangkat lagi karena murah itu haji itu Pak, itu murah sekali dan daftarnya langsung gitu. Uang satu pesawat itu enggak kebak dari Jogja itu dikebai dari Jakarta. Tahun 1996 itu 250 jamaahnya lebih gitu. Aroma. Ya. Dulu namanya Armina ya. Karena ada koperasi Armina di Kota Gede, dia mohon untuk dirubah namanya gitu. Kemudian tahun 97 itu entah bagaimana, tahun 2008 Pak Erik. 2019 itu akhir kalau tidak salah, saya itu diundang di Korem, di kantor Korem dekat Gedung Negara itu oleh Bapak Komandan Korem. Kemudian di situ sudah ada kakaknya Pak Daru almarhum, Pak siapa lupa saya, Pak siapa? Pak Mobi. Kemudian saya datang mengajak Pak Dauli almarhum. Ternyata di situ saya diserahi tanah wakaf itu sejarahnya begitu. Bagaimana kok bisa Komandan Korem yang undang? Karena beliau mengikuti pengajiannya Yikhur. Yikhur yang punya inisiatif juga dengan Pak Moksin, Pak siapa tadi? Kakaknya Pak Daru, Pak Mokti. Anu aja ini rupanya diserahkan ke KPI-nya, KBH-nya Pak Irham gitu, kira-kira begitu.
Pak Yai Asyari Apta belum masuk, belum hidup, belum. Itu Bapak Ibu sekalian. Lalu singkat cerita, apa namanya, pengurusan wakaf itu berlarut-larut sampai belum lama inilah gitu. Namun secara fisik belum yuridis itu sudah kita lakukan. Pada tanggal 24 April tidak salah tahun 2008 datanglah rombongan saya dengan Pak Erik. Itu Pak Erik pertama kali haji, lalu kita lakukan apa namanya peletakan batu pertama, dan juga Pak Dandem juga datang dan sebagainya. Kemudian apa namanya, itu mengumpulkan sumbangan itu dapat 33 juta. 33 juta itu masjid sudah berdiri dengan apa, atap, lantai dan dinding, sampai belum ada pintunya gitu. Waktu itu Pak yang mandigani, apa bahasa Indonesia mandigani enggak tahu. Yang mandigani pembangunan itu Pak Wiono arsitektur, Pak Erik orang insinyur fisik, dan Pak Doley gitu. Nah, saya enggak ngerti apa-apa soal pembangunan. Saya hanya waktu itu agak kecewa kok kacanya putih gitu loh. Waktu itu gitu, ini cuma cerita saja. Dan seterusnya sekarang sudah apa namanya berdiri seperti itu sudah. Alhamdulillah itu sumbangan dari Bapak Ibu semuanya dari jamaah haji. Dan kemudian juga ada yang apa mengelola pesantren di situ, yaitu Pak Yai Gus Awi. Tidak ada, belum ada ya. Kita undang juga ya, mungkin berhalangan ya. Ya, seperti itu. Santrinya sudah lebih dari 50 dan semua santri duafa semua. Itulah kira-kira. Selanjutnya dalam buku ini dari Depak, intinya kita yang sudah datang dari tanah suci itu, mari kita menjadi orang yang mukhlisin, ikhlas apa yang terjadi selama perjalanan kita. Saya pada waktu tahun 2004 berangkat dengan Bumiatun itu juga tidak ada pembimbingnya. Saya ini kan ilmu agama kurang sekali, jadi hanya berangkat sebagai pembimbing fisik saja, artinya gaib lah gitu. Tapi sebagai ulama waktu itu juga tidak ada. Hanya kebetulan sekali Pak Yai Asyari Apta itu menjadi petugas, dari petugas Depak dengan Pak Yai Pak Aziz Umar. Langsung karena kenal baik saya, maka saya mohon dia sering memberikan tausiah kepada kita ini. Dan seterusnya baru itulah saat Pak Yai Asyari Apta menjadi anggota kita, itu tahun 2004. Seperti itu. Dan Pak Yai Aziz Umar sudah wafat, almarhum. Mari kita doakan dan bacakan Al-Fatihah. Matur nuwun. Sedangkan tadi disebut Bapak Kiai Haji Muhsin Khalida, ini di samping saya dokter, beliau cendekiawan, dokternya dari Malaysia. Ini Khalida itu singkatan dari Khalidawir. Nah, rahasia kan? Khalidawir itu tepat kampung beliau. Nah, sedangkan beliau itu tinggalnya 1 kilometer dari tempat saya dilahirkan. Saya dilahirkan di kampung Ngadirogo namanya. Kakek saya itu seorang kiai yang mempunyai masjid, yang dulu ada pondok pesantren juga, tapi sekarang sudah tidak ada karena itu tahun zaman Belanda lagi. Dulu panggilannya Gus Irham. Gus, bukan Gus tapi Gut. Nah, kemudian juga ada makam yang luas dari para bupati-bupati dan Belanda di belakang masjid kami di Ngadirogo itu. Saya lahir di situ, sampai sekarang masih berjalan juga apa pengajian-pengajiannya, tapi yang sudah cucu-cucu Pak yang mengelola. Saya kira kalau diambil jarak lurus itu 1 kilometer mungkin ya tempatnya. Pak ya ini kalau kondur katanya juga selalu itikaf di masjid apa namanya kami. Di Ngadirogo itu ceritanya seperti itu. Khalida singkatan dari Khalidawi. Bapak Ibu sekalian, Pak Elkan Kalikan. Ngadirogo Ngadikan. Begitu kira-kira. Dan sekali lagi tadi saya sampaikan karena keterbatasan sehingga tidak bisa mendampingi ulama atau pembimbing agama itu, mohon diikhlaskan karena sebetulnya kan haji ini hanya ibadah fisik sebenarnya. Misalnya meneng aja mubeng aja sudah sah. Tapi ya kebangetan kan itu.
Iya. Jadi kenapa ndak berdoa? Lah aku belum bisa berdoa, ndak diajari, ndak bisa. Ada sampai stres. Sebetulnya padahal mubeng ndak jadi dasar. Nah, yang paling pokok dan penting ialah Bapak Ibu sekalian, jalinan silaturahmi kita ini yang perlu sangat dieratkan gitu. Itu yang paling pokok sekali, karena betapa kita itu di dunia saja banyak mendapatkan kemudian karena silaturahmi. Jadi saya masih ingat tahun 1996 itu saya ingin pergi ke luar negeri itu bingung, hanya disebabkan karena kenal dengan Ibu Hajah Eni. Rabu sekarang itu di sana Pak sebut aja nama saya ke itu biro perjalanan itu, saya cuma nyebut nama Ibu Eni sudah langsung cepat dibuatkan macam-macamnya gitu. Ini salah satu bagian silaturahmi itu begitu memudahkan hubungan urusan-urusan kita. Itulah kira-kira. Jadi selamat datang Ketua Regu, ya. Terlambat tidak apa-apa Pak. Terlambat itu masih baik daripada tidak datang. Sebagai terakhir saya promosi Bapak Ibu sekalian yang karena Pak Zakaria itu tiba-tiba WA sama saya, Pak ini ada yang baru rawuh itu ingin sekali Pak umroh, kangen sana gitu Pak Zakaria itu. Tapi yang paling lama di sana berapa hari Pak? Tuh ya cari yang paling lama. Jadi Bapak Ibu yang ingin umroh langsung daftar aja pada Pak Zakaria atau Pak Roso. Kami akan memberangkatkan umroh pertama pada bulan November. Ini sudah banyak yang daftar, yang betul-betul ingin tindak umroh nanti daftarnya ke Pak Roso atau Pak Zakaria. Itu kira-kira. Sekali lagi sebagai penutup saya mohon Pak Haji Suparno untuk berdiri di sini untuk mendapat kenang-kenangan dari oleh-oleh dari jamaah yang tindak ke Tanah Suci dan juga dari KPIH, dan mohon tidak dilihat nilainya tetapi sambung batin kita kepada terima kasih kami kepada Pak Parno. Moga Pak, silakan. Moga Pak Zakaria. Barangkali yang menyampaikan siapa ya?